Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu tentang kata terkait peduli ya, bergotong royong dan rute perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai uang dan mengurutkannya seperti apa ya, yaitu pada tema 3, subtema 3. Nah, marilah kita simak pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah disajikannya materi tentang kepedulian kepada orang lain, bergotong royong dan rute perjalanan ya. Nah, sehingga siswa dapat memahami kata terkait kehidupan sosial dan budaya ya di lingkungan sekitarnya. Materi pokoknya tentu saja adalah kata terkait kepedulian kepada orang lain, bergotong royong dan rute perjalanan. Sekarang kita masuk ke kata terkait peduli terhadap orang lain. Nah, perhatikan gambar di atas. Nah, di sana ya, pada gambar terjadi suatu bencana alam ya di suatu daerah, yaitu berupa hujan dan mengakibatkan banjir ya. Sikap kepedulian yang harus kita ambil ya, yaitu diantaranya adalah yang pertama, kita akan menolong teman ya yang terkena musibah tersebut. Yang kedua, membantu mengumpulkan sumbangan ya, apapun itu. Yang ketiga adalah misalnya siswa SDN 1 Sidorejo membagikan sumbangan atau membagikan sembako. Nah, yang berikutnya kata menunjukkan kata terkait peduli ya, yang lainnya seperti misalnya kita menghormati kedua orang tua. Nah, menghormati tersebut merupakan kata peduli. Yang kedua adalah menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk juga kata terkait peduli ya, menjenguk keluarga, teman dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah misalnya di sini membantu atau ibu membantu adik belajar di rumah ya, misalnya membantu menyapu kah atau membantu memasak, membantu belajar dan yang lainnya sama ya. Yang berikutnya adalah kepedulian dengan menyapa seseorang. Nah, perhatikan di layar pada gambar tersebut ya. Menyapa termasuk kata terkait peduli kepada orang lain. Pak Guru selalu menyapa anak-anaknya ya saat akan memulai pelajaran dengan mengucapkan salam. Ucapan salam juga digunakan saat berbicara di depan umum ya ataupun bertemu seseorang. Setiap orang wajib menghormati salam seseorang tersebut ya dengan cara menjawabnya, karena menjawab salam termasuk ya bukti menghargai kepada orang lain. Nah, contohnya salam seperti di samping sini ya, yaitu misalnya mengucapkan assalamualaikum ya, selamat pagi, selamat siang, sore ataupun selamat malam. Dan ada juga salam sejahtera ya, itu merupakan ucapan salam. Sekarang kita masuk ke budaya bergotong royong ya. Selanjutnya perhatikan di layar, di sana terdapat anak-anak yang sedang bergotong royong ya. Di sekolah SDN 1 Sidorejo ya, wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali ya, siswa-siswi mengadakan kerja bakti ya. Mereka saling membantu membersihkan kelas dan lingkungan kelas. Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan kelasnya ya. Nah, kerjasama untuk kepentingan bersama tersebut disebut bergotong royong. Semua siswa senang melakukan kerja bakti. Nah, perhatikan pada bacaan budaya bergotong royong tadi dapat kita temukan ya beberapa kata terkait bergotong royong. Yang pertama adalah kerja bakti, yang kedua membantu, yang ketiga bekerja sama, dan yang keempat adalah bersama. Nah, sekarang kita memahami rute perjalanan ya, di mana dari Rumah Bayu ke sekolah. Rumah Bayu tersebut terletak di Jalan Gusti Ngurah Rai ya, lihat di layar. Nah, setelah itu dia akan berjalan ke arah timur ya, menuju Jalan Patimura.
yaitu yang berada di arah timur ya. Nah, setelah itu dia belok lagi ke arah utara ya, naik ke atas menuju Jalan Nusantara ya. Nusantara itu berada di atas, lihat di layarnya. Nah, setelah dia sampai di persimpangan Nusantara ya, dia belok lagi ke arah barat ya untuk sampai ke sekolahnya, yaitu karena sekolah SDN 1 Sidorejo itu seperti digambar di layar ya, yaitu berada di Jalan Nusantara. Dia juga bisa sebenarnya melewati Jalan Diponegoro ya, yang berada di samping sebelah sana. Nah, kegiatan belajarku berikutnya yang kedua adalah matematika ya, di mana tujuan pembelajarannya adalah dengan diberikannya lanjutan penjelasan tentang nilai uang dan nilai kesetaraan, sehingga siswa dapat menentukan nilai sekelompok uang ya, dan bisa menentukan kesetaraan nilai uang dengan tepat. Materi pokoknya adalah uang yang senilai dan bagaimana cara mengurutkannya. Nah, yang pertama kita akan menentukan ya kelompok uang yang senilai. Perhatikan gambar di layar. Di sana terdapat beberapa uang koin ya, yang nilainya ada yang sama ya masing-masing. Sekarang misalnya yang pertama yaitu 4 koin uang 100-an, maka nilainya sama dengan gambar yang nomor 2 ya. Perhatikan baris yang nomor 2 yang dalam kurung itu, yaitu di nomor 2 koin uang 200-an. Nah, yang kedua adalah 3 koin 200-an, itu sama yang di bawahnya ya, yaitu 1 koin 500-an dan 1 koin 100-an ya. Panahnya dia ke arah bawah. Lalu yang ketiga adalah 3 koin uang 100-an, berarti 300 nilainya, maka sama dengan uang yang paling bawah, yaitu 1 koin 200-an dan 100-an. Nah, untuk yang nomor 4 berarti dia sama dengan yang paling atas ya, yaitu nilainya 700. Nilai uang yang pertama nilainya senilai dengan 400-an, yang kedua adalah 600-an, yang ketiga adalah 300-an, dan nilai uang yang keempat itu sama nilainya adalah 700-an. Yang berikutnya adalah mengurutkan sesuai harga barang ya. Perhatikan di layar. Di sana terdapat pensil yang harganya 1000, penggaris yaitu harganya 1500, dan peraut itu harganya adalah 500-an ya. Nah, yang pertama kita akan mengurutkan dari yang paling rendah dulu, berarti yang paling murah ya, yaitu peraut ya yang harganya 500, pensil yang harganya 1000, dan yang paling mahal adalah 1500. Nah, sekarang kita balik ya, mengurutkannya dari yang paling besar dulu atau yang paling tinggi dulu harganya ya, yaitu adalah penggaris ya 1500, pensil yang harganya 1000 tadi, dan yang paling kecil itu adalah peraut. Nah, ini dia. Yang pertama tadi mengurutkan dari paling rendah, yang kedua adalah mengurutkan dari yang paling tinggi. Bisa kalian lihat di layar ya. Nah, misalnya kamu memiliki uang Rp2.000 ya. Alat tulis yang bisa kamu beli adalah sebagai berikut. Nah, ketika uangmu 2.000, maka yang bisa kamu beli adalah 1 penggaris yaitu 1500 dan 1 peraut yang harganya 500. Maka uangmu habis dengan 2.000 ya, senilai dengan 2.000. Jadi kamu bisa membeli 1 buah penggaris dan 1 buah peraut. Nah, ini adalah nilai uang tersebut berarti sama dengan barang yang kamu beli. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah kalian tuliskan 1 kalimat peduli kepada orang lain ya. Apa ya? Nah, terus yang kedua adalah kalian tuliskan 1 kalimat pengucapan salam ya. Mungkin misalnya waktu pembelajaran atau bertemu teman ya, berkunjung ke tempat temanmu dan sebagainya ya. Nah, terus yang ketiga adalah tuliskan 1 kalimat budaya bergotong royong ya. Tadi kita sudah bahas juga pada pembelajaran yang lalu juga sudah kita bahas. Lalu yang keempat adalah alat tulis dengan nilai uang yang rendah ya. Pada pembahasan tadi apa ya, barangnya tadi ada 3 ya, yaitu pensil, penggaris, dan peraut. Nah, yang kelima itu adalah sebaliknya ya, yaitu alat tulis dengan nilai uang yang tinggi, berarti harga yang lebih mahal ya. Pada pembahasan tadi apa ya. Seperti biasa, tuliskan jawaban kalian di komentar ya.
Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang yang pertama tadi adalah kata terkait kepedulian ya, bergotong royong dan rute perjalanan. Yang kedua adalah nilai uang dan cara mengurutkannya ya, yaitu pada tema 3, subtema 3. Nah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.